Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 7 izin berterima kasih kepada Ibu Imaningkia selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan diskusi secara kelompok besar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Febi Nurhaliza selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi teman-teman, dan adapun nama-nama kelompok 7 yang pertama ada Alivia Fitri Rafsadi dan yang kedua ada Cindy Kusumawardani. Sebelum itu saya akan membacakan tata cara dalam diskusi kali ini. Tata cara diskusi hari ini yang pertama, diskusi akan dipandu oleh moderator. Yang kedua, moderator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait topik diskusi. Lalu yang ketiga, jika peserta diskusi ingin menanggapi, harap menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Lalu yang keempat, ada peserta diskusi dapat menanggapi atau menyampaikan pendapatnya apabila sudah dipersilakan oleh moderator. Lalu selanjutnya, nama peserta diskusi yang menyampaikan pendapat akan dicatat oleh moderator. Lalu yang terakhir, setiap peserta diskusi diharapkan untuk menyimak dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Next. Baik. Hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan visi, misi, dan tujuan di dalam kurikulum. Di sini kami ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan? Silakan teman-teman yang ingin menjawab bisa raise hand. Baik, Titi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin untuk menanggapi mengenai pengertian visi, misi, dan tujuan. Menurut saya, visi merupakan suatu imajinasi atau gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau perusahaan akan seperti apa di masa yang akan datang. Visi dapat juga disebut sebagai pandangan jangka panjang. Selain itu, visi tidak hanya digunakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, tapi dapat juga diterapkan pada individu. Visi juga merupakan gambaran perusahaan atau organisasi di masa depan akan menjadi seperti apa. Kemudian, misi merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan visi. Berkaitan dengan hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi, dan misi juga merupakan bentuk penjabaran apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan visi organisasi atau perusahaan. Singkatnya, bahwa misi merupakan strategi dari visi. Dalam misi mengandung hal-hal yang sebagai berikut, langkah-langkah yang harus dilakukan suatu organisasi, alasan mengapa kegiatan tersebut haruslah berkembang, dan juga cara-cara untuk mewujudkannya. Misi dibuat harus secara jelas, menunjukkan tindakan yang akan dilakukan dan apa yang hendak dicapai harus dibuat dalam bentuk kalimat atau tindakan. Nah, selanjutnya tujuan merupakan suatu pernyataan yang mengenai apa yang hendak dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya sebuah tujuan, maka visi dan juga misi akan semakin terwujud. Tujuan juga berisikan tentang komitmen beserta risikonya. Tujuan juga untuk menggambarkan arahan secara jelas. Dalam merumuskannya, tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik. Berikut tanggapan saya mengenai apa yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Titi.
Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menanggapi. Baik, Ridwan Fauzi dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi. Izin pendapat saya terkait apa yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan dalam konteks pengembangan kurikulum. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke. Menurut saya, visi adalah cita-cita bersama untuk masa yang akan datang dari pendidikan yang dirumuskan berdasarkan dari masukan-masukan berbagai elemen terkait pendidikan. Lalu, misi itu adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan atau pendidikan mencapai visi yang telah ditetapkan untuk menjadikan rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dan tentunya juga berdasarkan masukan dari berbagai elemen terkait kurikulum pendidikan. Nah, sedangkan tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam waktu tertentu atau dalam kurun waktu tertentu oleh setiap pendidikan atau mengacu kepada program keahlian dengan mengacu pada karakteristik atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Mungkin dalam konteks pengembangan kurikulum saya bisa menjabarkannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ridwan Fauzi atas tanggapannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi kembali? Menambahkan tanggapannya? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Izinkan kelompok kami membahas hasil kesimpulan dari pertanyaannya. Dipersilakan untuk pemateri kelompok 7. Ya, terima kasih moderator, izin menanggapi. Jadi dapat disimpulkan dari apa yang sudah dijawab oleh teman-teman terkait visi, misi, dan tujuan. Visi ini adalah rencana tujuan untuk masa depan ataupun cita-cita seperti yang tadi dikatakan oleh Ridwan. Gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan hal apa yang ingin dilakukan oleh suatu lembaga atau dalam bidang pendidikan maupun bidang lainnya yang bersifat jangka panjang. Sementara visi adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan saat ini juga demi mewujudkan visi yang sudah direncanakan. Tujuan itu merupakan gambaran suatu pernyataan hasil apa yang hendak dicapai oleh sebuah lembaga. Jadi secara umum itu visi adalah suatu imajinasi atau gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau perusahaan atau dalam kurikulum seperti apa di masa yang akan datang. Nah, di dalam kurikulum ini, visi itu dapat diartikan sebagai cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Sementara misi adalah pernyataan bagaimana suatu pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Singkatnya, misi ini adalah strategi dari visi. Kemudian tujuan itu merupakan gambaran hasil yang akan dicapai dari kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik dan keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Dengan adanya sebuah tujuan, maka visi dan juga misi akan semakin terwujud. Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 7. Bisa di next pertanyaannya. Nah, tadi kan pembahasan pertama sudah ya yang mengenai apa yang dimaksud dengan visi, misi, dan tujuan. Nah, sekarang pembahasan yang kedua
ada hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam merumuskan visi? Bagi teman-teman yang menanggapi, baik Aura, dipersilakan. Saya Aura izin menanggapi pertanyaan dari nomor 2. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam merumuskan visi? Dari yang saya baca, hal yang diperhatikan dalam merumuskan visi itu yang pertama, visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi atau stakeholder, dan visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Selain itu, rumusan visi yang baik seharusnya memberikan isyarat yang pertama, visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang panjang. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen bagi stakeholder, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi, dan dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aura atas tanggapannya. Dipersilakan untuk teman-teman lain yang ingin menanggapi. Oh, mohon maaf, jaringannya tidak stabil. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Baik, kepada Cindy Mesyara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Cindy Mesyara izin menjawab ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi yaitu 1. Visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Yang kedua, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Yang ketiga, visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy Mesyara atas tanggapannya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kepada pemateri kelompok 7 dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya menanggapi jawaban dari Aura dan Cindy Mesyara. Dari apa yang dikatakan oleh Aura dan Cindy, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam visi yaitu visi harus dapat memberikan panduan arahan dan motivasi yang jelas, visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi, dan visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 7 atas tanggapan. Next. Tadi kan diskusi yang kedua ada hal apa saja yang
yang perlu diperhatikan dalam merumuskan visi. Nah, sekarang apa saja hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi? Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Kepada Ardalia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar ada. Oke, baik. Saya Ardalia Fauziah, izin menyampaikan pendapat saya terkait apa saja hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi. Sebelum membahas mengenai hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi, saya akan menjelaskan pengertian dari misi terlebih dahulu. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi antara lain, yang pertama, pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Kedua, rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan bukan kalimat yang menunjukkan keadaan, sebagaimana pada rumusan visi. Yang ketiga, satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ardalia atas tanggapannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi kembali? Baik, kepada Rizka dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya izin menjelaskan sedikit dan menambahkan sedikit dari penjelasan Ardalia tadi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi adalah yang pertama, misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat atau siswa tersebut. Lalu yang kedua, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun disesuaikan kembali dengan kondisi organisasi tersebut. Lalu yang ketiga, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka atas tanggapannya. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Dipersilakan untuk kelompok 7 untuk menanggapi pertanyaan. Ya, terima kasih moderator. Izin menanggapi, benar tadi apa yang dikatakan teman-teman, bahwa untuk merumuskan misi ini dapat disimpulkan ya, tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan misi. Misi ini harus memperhatikan kejelasan sasaran, apa yang harus dicapai oleh suatu lembaga. Kemudian misi ini selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan yang akan dicapai, bukan kalimat yang menunjukkan keadaan. Kalau visi kan disampaikan dalam bentuknya bagaimana keadaannya gitu. Kemudian misi harus mengkaji kualitas yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Dan misi ini harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, masyarakat ini sendiri kalau dalam kurikulum ini seperti siswa atau warga sekolah seperti itu. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Boleh di next pertanyaannya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi dan visi dan misi. Nah, sekarang materi kita apa perbedaan visi dengan misi sekolah? Dipersilakan untuk raise hand yang ingin menanggapi. Baik, kepada Reina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Reina Putri Indonesia Kasa, izin menjawab. Jadi seperti yang tadi sudah kita ketahui sebelumnya, terkait pengertian visi dan misi yang ditanggapi oleh Ridwan Fauzi dan Fikri Islamia,
Jadi dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan visi dan misi sekolah itu yang pertama, visi merupakan gambaran besar tujuan utama dan cita-cita sekolah di masa depan, sedangkan misi itu merupakan penjabaran atau langkah-langkah operasional untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, visi itu berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Sedangkan misi itu merupakan cita-cita jangka pendek dan berorientasi pada masa kini. Lalu yang ketiga, visi itu sifatnya permanen atau tetap. Sedangkan misi itu biasanya diubah ketika dianggap gagal untuk mewujudkan visi sekolah. Lalu yang keempat, visi itu terdiri atas satu deret kalimat jelas, padat, dan mewakili semua tujuan. Sedangkan misi itu terdiri dari beberapa kalimat penjabaran visi. Lalu yang terakhir, visi itu berisi pernyataan umum, sedangkan misi berisi pernyataan yang bersifat khusus dan lebih detail. Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara visi dan misi itu, visi adalah bayangan dan cara kita melihat gambaran suatu tujuan pada masa depan. Sedangkan misi adalah cara dan langkah-langkah yang bisa kita lakukan saat ini juga demi mewujudkan visi yang sudah kita rencanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reina atas tanggapannya. Apakah teman-teman lain ada yang ingin menanggapi? Baik, dipersilakan untuk Gina. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Gina Rifatul Alawiyah, izin menanggapi terkait perbedaan visi dengan misi sekolah. Jadi jika visi sekolah itu betul tadi apa yang disampaikan oleh Reina, merupakan gambaran besar tujuan utama dan cita-cita sekolah di masa yang akan datang. Sedangkan misi sekolah yaitu merupakan penjabaran atau langkah-langkah operasional untuk mencapai suatu visi sekolah. Kemudian pada visi sekolah merupakan bersifat permanen atau tetap, sedangkan misi sekolah yaitu biasanya diubah ketika dianggap belum berhasil dalam mewujudkan visi sekolah. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gina atas tanggapannya. Teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, kepada pemateri kelompok 7 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Benar apa yang dikatakan oleh Reina dan Gina tadi, bahwa visi merupakan acuan dasar sekolah dalam melakukan kegiatan demi mencapai tujuan bersama dalam menggapai sekolah berprestasi. Sedangkan misi adalah bagaimana cara kita dan cara langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan oleh sekolah tersebut dapat mewujudkan misi yang telah direncanakan. Visi sekolah merupakan gambaran besar tujuan utama dan cita-cita sekolah di masa depan. Sedangkan misi sekolah merupakan penjabaran atau langkah-langkah operasional untuk mencapai visi sekolah. Visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan, sedangkan misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi pada masa kini. Visi terdiri atas satu deret kalimat jelas, padat, dan mewakili semua tujuan, sementara misi terdiri dari beberapa kalimat penjabaran dari visi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari pemateri. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja kriteria visi dan misi? Kepada teman-teman dipersilakan menanggapi. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik,
kepada tadi apa yang dipersilakan. Baik, kepada Diana Nur dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Diana Nur, izin menanggapi pertanyaan tersebut. Apa saja kriteria visi dan misi? Terdapat 5 kriteria visi yang baik, yaitu pertama ada Sanskin atau pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. Yang kedua, applying. Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat. Yang ketiga, visible. Visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi dan waktu. Visi haruslah menyertakan tujuan dan objektif. Yang keempat, ada meaningful. Pernyataan visi harus bisa mengunggah emosi positif, namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah emosi. Yang kelima, measurable. Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap anggota bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum. Sedangkan misi memiliki 4 kriteria, yaitu yang pertama ada simple and clear. Pernyataan misi harus diwakili oleh 2-3 pernyataan saja. Semua pernyataan tersebut harus sederhana dan jelas dimengerti. Yang kedua, broad and long term in future. Pernyataan misi harus cukup luas mengakomodasikan perkembangan di masa mendatang. Misi harus bisa menunjukkan gambaran yang akan dicapai di masa depan dengan jelas. Pernyataan misi harus tetap valid pada 20 tahun mendatang sama seperti kondisi sekarang. Yang ketiga, focus on the present. Pernyataan misi tidak boleh terlalu berorientasi pada masa depan sehingga kurang bisa fokus pada kondisi di masa sekarang. Yang keempat, easy to understand. Misi harus mudah dimengerti. Misi yang mudah dimengerti akan memudahkan mengkomunikasikan misi terhadap kepada anggota dan stakeholder. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diana Nur atas tanggapannya. Baik, untuk teman-teman yang lain dipersilakan untuk menanggapi. Untuk ada yang ingin menanggapi kembali? Baik, kepada Nanda dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menanggapi. Saya ingin menambahkan kriteria visi dan misi yang tadi sudah Diana Nur jelaskan. Kriteria visi yang pertama, visi bukanlah fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Lalu visi dapat memberikan arahan, dorongan anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Lalu dapat menimbulkan aspirasi dan siap menghadapi tantangan. Yang selanjutnya menjembatani masa kini dan masa yang akan mendatang. Gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik. Lalu sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Lalu selanjutnya ada kriteria misi, penjelasan tentang pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani. Yang ketiga, kualitas pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Dan yang terakhir, penjelasan aspirasi yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan pelayanan yang tersedia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda atas tanggapannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanggapi kembali? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, kepada pemateri dipersilakan kelompok 7 untuk membuat kesimpulan. Ya, terima kasih moderator izin menanggapi. Benar apa yang dikatakan tadi Nanda dan Diana ya, terkait kriteria misi dan visi dan misi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan nih kalau kriteria visi ini dia singkat, jelas dan mudah diingat, kemudian memberikan gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Lalu bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya.
Dan yang terakhir, untuk kriteria misi ini menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Sementara untuk kriteria misi, yakni sejalan dengan visi satuan organisasi. Atau dalam kurikulum berarti sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian misi harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya. Yang keempat, rumusannya menggambarkan pekerjaan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Yang kelima, memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perubahan visi. Dan yang keenam, menarik bagi seluruh anggota organisasi atau pihak-pihak yang terkait. Seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Bisa di next. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai apa itu visi, misi, tujuan, mengenai kriterianya. Lalu sekarang kita beralih ke kurikulum SD. Menurut kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang kurikulum SD? Baik, kepada teman-teman, dipersilakan untuk menanggapi. Baik, kepada Hanisha dipersilakan. Ya, saya Hanisha Nurul Fazrina dari kelompok 5 izin menyampaikan. Jadi pengertian kurikulum yang tertera dalam Undang-Undang 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan mengajar. Kurikulum sekolah dasar adalah suatu rencana tertulis yang disusun dengan tujuan guna memperlancar proses kegiatan belajar mengajar, memuat komponen-komponen yang mencapai tujuan yang ingin ke dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang di dalamnya juga terdapat materi yang akan disampaikan, strategi dan model pembelajaran yang digunakan, serta bahan evaluasi sebagai umpan balik atas kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru. Bahkan tercakup juga distribusi materi dalam setiap semester dan media pembelajaran. Baik, terima kasih kepada Anisha atas tanggapannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan kembali tanggapan dari Hanisha? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kepada kelompok 7 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Benar apa yang telah dikatakan Hanisha, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum SD merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan yang disusun dengan tujuan guna memperlancar proses kegiatan mengajar. Komponen-komponennya memuat komponen yang tujuan, komponennya memuat hal-hal yang mencakup tujuan yang ingin dicapai yang dijabarkan ke dalam bentuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi yang akan disampaikan, strategi dan model pembelajaran, serta bahan evaluasi sebagai umpan balik atas kegiatan yang telah dilakukan guru, bahkan tercakup distribusi materi dalam setiap semester dan media pembelajaran. Inti dari kurikulum SD ini yaitu rencana pembelajaran. Oleh karena itu, harus dipahami oleh semua pemangku dan kepentingan dan berhubungan langsung dengan kegiatan kurikulum ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas tanggapannya. Boleh di next. Nah, tadi kan
sudah mengetahui ya tentang kurikulum SD. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan pengembangan visi, misi, dan tujuan di dalam kurikulum SD? Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Baik, kepada Nadia dipersilakan. Ya, saya Nadia Fiadazati izin menanggapi. Menurut saya, maksud dari pengembangan visi misi dan tujuan di dalam kurikulum SD ini, itu maksudnya visi misi dan tujuan setiap sekolah dasar itu haruslah dikembangkan dan dirancang sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Lalu juga kurikulum sekolah dasar juga seharusnya mampu menerjemahkan bagian integral dari visi misi dan tujuan dari sebuah sekolah. Pernyataan tentang visi perlu untuk ditafsirkan sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan sebuah organisasi atau sekolah. Seperti yang sudah disimpulkan oleh kelompok 7 tadi, bahwa visi adalah rencana tujuan atau cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan. Nah, dalam sekolah, visi ini menjadi gambaran dari masa depan yang akan dicapai sekolah. Sehingga untuk menentukannya, itu harus memperhatikan perkembangan serta tantangan yang ada di masa mendatang ataupun juga masa kini. Lalu sudah dijelaskan juga tadi bahwa misi adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan demi mewujudkan visi yang sudah direncanakan. Dan tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Nah, hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan visi misi dan tujuan di dalam kurikulum sekolah dasar adalah terciptanya sinergi di antara penyelenggaraan satuan pendidikan. Untuk mengembangkan sebuah visi, misi, dan tujuan ini, itu dengan mendiskusikan apa yang diharapkan dan yang ingin dicapai para siswa, sehingga sampai mereka telah tamat dari sekolah tersebut. Hal ini hendaknya berkaitan dengan karakteristik dan kondisi dari masing-masing sekolah dasar. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Nadia atas tanggapannya. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menanggapi kembali? Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, kepada kelompok 7 dipersilakan untuk memberikan. Terima kasih moderator. Izin menanggapi, benar ya tadi apa yang dikatakan Nadia, sebelumnya juga sudah dibahas terkait visi, misi, dan juga tujuan. Jadi kalau visi itu tadi kan adalah gambaran dari masa depan yang akan dicapai sekolah untuk menentukan dan memperhatikan perkembangan serta tantangan yang ada di masa mendatang. Sementara misi ini adalah tugas utama dari suatu lembaga untuk mewujudkan visi atau cita-cita. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengembangan visi, misi, dan tujuan dari kurikulum SD ini adalah dirancangnya atau dikembangkannya visi dan misi dan tujuan sekolah yang sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan visi, misi, tujuan di dalam kurikulum sekolah dasar ini adalah terciptanya sinergi di antara penyelenggara satuan pendidikan untuk mengembangkan sebuah visi, misi, dan tujuan, yaitu ada mendiskusikan apa yang diharapkan dan ingin dicapai para siswa pada saat mereka telah tamat dari sekolah tersebut. Hal ini hendaknya berkaitan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing sekolah, seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 atas kesimpulannya. Bisa di-next. Tadi kan kita sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan pengembangan visi misi di dalam kurikulum. Nah, sekarang mengapa sih visi misi dan tujuan harus dirancang dalam kurikulum KSD ini? Baik, kepada teman-teman ada yang ingin menanggapi? Baik, kepada Karenia dipersilakan.
Oke, terima kasih moderator. Saya izin menanggapi mengapa visi, misi, dan tujuan harus dirancang dalam kurikulum SD. Nah, menurut saya, visi, misi, dan tujuan harus dirancang dalam kurikulum SD karena mereka adalah elemen penting yang membantu mengarahkan dan memandu pembelajaran di kelas serta pun di sekolah. Secara keseluruhan, visi, misi, dan tujuan membantu menyediakan panduan dan fokus yang jelas bagi para guru dan siswa dalam merancang dan melaksanakan program dalam pendidikan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Hal ini juga membantu memastikan bahwa pembelajaran di kelas memiliki arah yang jelas dan mencapai hasil yang diharapkan oleh sekolah dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Renia atas tanggapannya. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Kepada kelompok 7 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi ingat saya menyimpulkan apa yang telah dikatakan oleh Kak Renia. Benar, visi misi dan tujuan ini harus dirancang dalam sebuah kurikulum. Hal tersebut dikarenakan dari ketiganya dapat menjadi panduan ataupun pedoman bagi sekolah tersebut. Juga dapat menjadi inspirasi yang menggerakkan seluruh roda organisasi sekolah, sehingga mampu mengantar sekolah mencapai atau mendekati potret dan impian yang dicita-citakan oleh sekolah tersebut. Hal tersebut juga dapat membantu untuk memastikan bahwa pembelajaran di kelas memiliki arah yang jelas dan mencapai hasil yang diharapkan oleh sekolah dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas tanggapannya. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah atau cara mengembangkan visi, misi, dan tujuan di dalam kurikulum SD? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, kepada Erly Devin dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Ini cara ngembanginnya itu visi haruslah jelas, terus bisa didukung dengan hasil penelitian berupa kuesioner atau analisis pribadi. Lalu misi juga harus mendukung visi dan tujuan. Dalam pembuatan dan pengembangannya harus selalu dipertimbangkan misi, mendukung atau tidak ke visi, seberapa efektif ketika dilaksanakan. Lalu pada tahap pelaksanaan, visi, misi, dan tanggung jawab tidak boleh diubah. Dari ketiga hal ini, itu adalah pegangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erly Devin. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Dipersilakan untuk pemateri kelompok. Ya, terima kasih moderator. Izin menanggapi dan menambahkan apa yang telah disampaikan Devin ya. Benar tadi yang dikatakan oleh Devin, visi ini harus jelas, harus bisa didukung dengan hasil penelitian berupa kuesioner atau analisa pribadi. Pengembangan misi ini juga bergantung pada pengalaman seseorang. Jika pengalaman kurang bisa didukung dan wawancara, bisa kepada pihak yang lebih berpengalaman lagi. Nah, untuk melakukan atau mengembangkan visi, misi, dan tujuan, yang pertama, ini perumusan untuk visi sekolah, itu membentuk tim pengembangan sekolah yang terdiri atas unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, komite sekolah, orang tua, dan juga para pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Yang kedua, membagi tugas sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis evaluasi diri sekolah, analisis SWOT, dan analisis konteks, TPS atau tim pengembang sekolah menyusun rancangan atau draft rumusan visi sekolah.
Kemudian mengadakan pertemuan atau rapat dengan Dewan Pendidikan untuk membahas rancangan atau draft visi yang disusun dan direvisi atau dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah dan para pemangku kepentingan kependidikan. Kemudian menyelaraskan visi sekolah dengan visi institut di atasnya serta visi pendidikan nasional. Kemudian merumuskan rumusan visi melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah. Lalu mensosialisasikan visi kepada warga sekolah dan para pemangku kepentingan pendidikan. Lalu meninjau dan merumuskan kembali visi secara berkala sesuai perkembangan di masyarakat. Lalu untuk misi sekolah itu adalah yang pertama, menyusun rancangan atau draft misi sekolah sebagai arah dalam mewujudkan visi sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, merumuskan misi berdasarkan tujuan sekolah yang dicapai dalam kurun waktu tertentu dan menjadi dasar program pokok sekolah. Lalu merumuskan misi yang menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah. Kemudian merumuskan misi yang memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program sekolah. Lalu memutuskan apa rumusan misi melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, mensosialisasikan kepada warga sekolah dan kepada para pemangku kepentingan pendidikan. Selanjutnya untuk tujuan sekolah ini, yang pertama adalah kita menyusun dulu rancangan atau draft tujuan yang menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah atau dalam kurun waktu 4 tahunan. Kemudian menyusun tujuan sekolah mengacu pada visi dan misi pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah. Kemudian mengakomodasi masukan dari para pemangku kepentingan dan diputuskan oleh rapat Dewan Pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian mensosialisasikan tujuan sekolah kepada warga sekolah dan para pemangku kepentingan pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 7 atas kesimpulannya. Di next, tolong. Tadi kan kita sudah mengetahui mengenai kurikulum ya, membahas mengenai kurikulum. Nah, yang terakhir nih, bagaimana pengembangan atau perjalanan kurikulum dari tahun ke tahun yang ada di Indonesia? Baik, bagi teman-teman yang ingin menanggapi, dipersilakan. Kepada Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdillah Tamaniah dari kelompok 5 kurikulum. Izin menjawab pertanyaan nomor 10 ini, yaitu bagaimana pengembangan atau perjalanan kurikulum dari tahun ke tahun di Indonesia. Baik, dalam suatu sistem pendidikan, perjalanan kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan pengembangan dari tahun ke tahunnya, agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Dalam setiap tahap pengembangan kurikulum tersebut, ada beberapa kurikulum yang dihasilkan, yaitu seperti kurikulum tahun 1947, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya, kurikulum kurikulum 1964, kemudian kurikulum tahun 1984,
kurikulum tahun 1994. Selanjutnya ada juga kurikulum tahun 2004, di mana kurikulum ini belum diterapkan di seluruh Indonesia. Beberapa sekolah telah dijadikan uji coba dalam rangka proses pengembangan kurikulum ini. Selanjutnya ada kurikulum 2006, di mana sering disebut juga sebagai KTSP ya. Jadi kurikulum ini dikembangkan oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Dan selanjutnya yaitu ada kurikulum 13. Pada kurikulum ini lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan penguatan terintegrasi. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi kurikulum darurat, yaitu kurikulum prototipe. Jadi Indonesia, seluruh dunia ya bahkan ya, menghadapi pandemi COVID-19. Maka Kemendikbud mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum darurat tersebut. Selanjutnya pada tahun 2022 ada lagi kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi sekarang ini ada beberapa opsi ya. Jadi ada sekolah yang masih menggunakan kurikulum 13 secara penuh atau masih menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi sekolah dan guru diberi kebebasan untuk menentukan mana kurikulum yang akan digunakan dengan menyesuaikan kondisi masing-masing setiap sekolah pastinya. Terima kasih kelompok. Insya Allah itu aja. Baik, terima kasih kepada Zaki atas tanggapannya. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi kembali? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, dipersilakan untuk kelompok 7 untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih moderator. Benar ya apa yang telah dikatakan oleh Jakil tadi terkait pengembangan kurikulum dari tahun ke tahun di Indonesia. Yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947 atau biasanya kita kenal sebagai dengan istilah Rencana Pelajaran 1947. Yaitu perubahan ala pendidikan ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Selanjutnya yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol dalam kurikulum ini sekaligus menjadi ciri khas yaitu konsep tematik. Yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan 1964. Konsep yang berkembang pada kurikulum tersebut yaitu konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep tersebut, pemerintah menerapkan hari Sabtu adalah hari kerja, yaitu siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakatnya. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan untuk kurikulum ini tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khususnya yaitu correlated subject curriculum. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini penyempurnaan dari kurikulum 1968 dan kurikulum 1970. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum 1968 pada tahun 1975 yang disebut dengan kurikulum 1975. Latar belakang kelahirannya yaitu akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional.
Metode, materi, dan tujuan pengajarannya dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum tersebut ada karena kurikulum 1975 tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat pada saat itu. Jadi khususnya yaitu kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1978. Beberapa perubahannya dapat kita lihat mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dan dari semester ke kartu bulan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004, kurikulum ini lahir kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti dari kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau biasa kita kenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan berlaku sejak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2003. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter, implementasinya pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum 2013 ini juga menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku di beberapa sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang agak pedalaman. Selanjutnya ada kurikulum darurat. Kurikulum tersebut ada karena pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Mohon maaf. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan maaf sebelumnya. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 atas kesimpulannya. Baik, izinkan kelompok saya moderator menyimpulkan diskusi hari ini, yaitu visi merupakan rencana tujuan untuk masa depan ataupun cita-cita, seperti gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan, hal apa saja yang ingin dilakukan oleh suatu lembaga, baik di bidang pendidikan maupun di bidang lainnya, yang bersifat jangka panjang. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan saat ini juga demi mewujudkan visi yang sudah direncanakan. Serta tujuan merupakan gambaran suatu pernyataan hasil apa yang hendak dicapai oleh sebuah lembaga. Lalu adapun kurikulum SDN yaitu seperangkat atau sistem rencana dalam peraturan yang berkaitan dengan bahan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Yang memuat komponen-komponen yang mencakup tujuan yang ingin dicapai yang dijabarkan ke dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang di dalamnya juga terdapat materi yang akan disampaikan, strategi, dan modal pembelajaran yang digunakan, serta bahan evaluasi sebagai umpan balik atas kegiatan yang sudah dilakukan guru dan siswa.
Lalu pengembangan visi, misi, dan tujuan di dalam kurikulum SD ini merupakan visi, misi, dan tujuan setiap sekolah yang harus dikembangkan dan dirancang sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Kurikulum ini juga seharusnya mampu menerjemahkan bagian integral dari visi, misi, dan tujuan dari sebuah sekolah tersebut. Untuk mengembangkan sebuah visi, misi, dan tujuan, itu dengan dapat mendiskusikan apa yang diharapkan dan ingin dicapai para siswa pada saat mereka lulus dari sekolah tersebut. Hal ini hendaknya berkaitan dengan karakteristik dan kondisi setiap sekolah masing-masing. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif dalam berdiskusi kelompok besar hari ini. Saya selaku moderator dan kelompok 7, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berdiskusi kali ini, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.